kita akan segera mengundang medium kita yang kedua yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya, ada Alicia. Selamat malam, Alicia. Selamat malam. Alicia, pemeran figuran, selalu mengalami ketindihan saat tidur sejak usia 15 tahun. Silakan duduk. Silakan Kira. Silakan, teman-teman panelis. Alicia, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Ada Kera, ada Ervan, dan juga ada Tasya. Di mana tentunya juga saya akan mempersilahkan Anda untuk menceritakan secara langsung pengalaman Anda kepada teman misteri di rumah. Silakan. Jadi berawal ketika saya berumur 15 tahun. Ketika umur 15 tahun itu kan saya sekolah di Surabaya. Ya. Dan bertepatan waktu itu cuti libur sekolah, saya harus balik ke Sulawesi ketika itu. Oke. Nah, karena penerbangannya itu subuh, pagi, jadi saya malamnya itu nginep di rumah saudara di Surabaya, yang mana rumahnya itu modelnya itu kayak rumah-rumah Jawa. Oke. Kayak rumah-rumah Jawa gitu yang model-model kayak model keraton gitu. Dan rumah itu tuh memang tidak dihuni, kosong. Dan ketika itu saya tidur di ruang tamu, itu saya tidur di tengah-tengah antara tante dan sepupu saya. Karena rumah itu kosong, jadi kita memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Kita tidur di ruang tamu, dan bertepatan saya tuh tidurnya ngadep pintu. Baik. Jadi ini ruang tamu, ini pintu kamar, saya pas di tengah-tengah pintu yang kebuka. Di sini tante saya, di sini saya. Di sini sepupu saya. Nah, di situ malam-malam kayak ada sosok hitam gelap keluar dari kamar, dan itu saya nggak bisa bergerak. Yang orang bilang biasanya kayak ketindihan. Ya, rep-repan atau ketindihan. Iya, ketindihan. Dan di situ saya mau teriak tapi nggak bisa. Dan akhirnya tante saya ngelihat saya yang kayak gelisah gitu, akhirnya saya disentuh, baru saya teriak. Saya teriak, habis itu udah saya ditenangin, saya cerita. Nah, dari situ kejadiannya sampai sekarang itu saya udah jadi kayak setiap malam ketindihan. Setiap hari. Dan sekarang saya udah nggak bisa tidur sendiri. Karena saya udah di tahap butuh orang untuk menyadarkan. Iya, yang mana sometimes kalau saya ketindihan itu, saya udah tinggal tidur aja. Karena dari umur 15 tahun memang seperti itu. Wah, capek banget ya setiap hari ketindihan. Aku sekali aja udah, udah kayak trauma banget. Pasti kayak ngap dan nggak enak banget deh. Ini setiap hari. Setiap hari. Sampai sekarang? Dari kejadian yang saya di rumah itu. Pertama kali 15 tahun itu? Iya kan, sebelumnya saya tidak percaya dengan hal-hal horor mistis atau benda-benda gaib. Tapi semenjak kejadian di rumah itu, saya pikir saya aja yang kurang peka dengan hal-hal seperti ini. Kok bisa gitu. Dan sampai sekarang tuh saya selalu ketindihan. Pengikut nggak ya? Mungkin nggak yang dari rumah itu. Nah, itu dia. Saat ini saya akan minta Tasya untuk mungkin merawang Alicia terlebih dahulu. Kamu orang Jawa? Setengah Jawa, setengah Bugis, Sulawesi. Ini tuh memang di badannya ada sosok hitam, gede, nempel memang ke dia. Tapi sebenarnya Alicia nih bukan yang orang peka gitu, enggak. Tapi semenjak dia nempel nih otomatis terbuka. Sering mencoba untuk masuk, sering gembolin gitu. Jadi berat bawaannya, berat, pundaknya sakit, punggungnya sakit. Kadang-kadang jadi pusing kepala gitu karena kayak diteken. Dan emang posisinya dia neken, berusaha neken terus. Dan itu emang belum lepas. Dan udah lama. Biasanya Negatif. udah lebih dari setahun tuh udah susah banget dibukanya. Karena udah nyatu sih enggak, tapi udah melekat. Iya, udah melekat gitu. Kamu kalau lagi ngomongin gini, kamu ngerasanya apa? Merinding. Badannya anget gak? Berat. Berat. Ya, karena emang sosoknya nempel, benar-benar di sini dia. Negatif. Negatif. Ini sosok yang dia alami di usia 15 tahun nanti kemungkinan besar.
Kalau dari rumah itu sih enggak ya. Aku nggak lihat itu dia dari rumah. Yang kerap-repan pertama itu. Oke. Beda sosok. Tapi bukannya tadi katanya Semakin sering. nggak pas rep-repan itu karena ada ngelihat yang sosok hitam itu nggak sih? Jadi pas rep-repan Pas rep-repan sosok apa yang Anda lihat? Yang hitam. Jadi sosok hitam tuh keluar dari kamar kan. Iya kan? Sebenarnya katanya kalau dalam kepercayaan orang Jawa tidak boleh tidur ngadep pintu Iya, yang kebuka. betul. Dan Amali. dan saya benar-benar terlentang ngadep pintu yang Iya. kebuka. Dan sosok itu dari kamar berdiri di depan saya begini dan saya udah nggak bisa bener-bener yang. Padahal dia tuh nggak nimpalin saya, dia cuma ngeliatin gini. Iya. Energi kan. Ya sama kayak yang aku yang waktu di London Dan dan itu segala macam sama. yang sebelumnya saya nggak pernah ngerasain apa-apa, kok sampai sekarang saya selalu ketindihan setiap tidur. Bahkan pernah setelah saya balik ke Sulawesi, di rumah saya yang di Sulawesi, pas saya lagi tidur, itu saya kebangun malam, ada cewek masuk ke dalam lemari. Dan posisi karena saya udah biasa ya ngadepin kayak mengalamin tidur yang seperti itu, akhirnya ya udahlah saya tidur aja gitu. Saya nggak mau buka lemari itu, saya nggak mau mencari tahu lebih lanjut lah Iya, mengenai hal tersebut. saya tinggal tidur aja. Oke, tapi saat ini juga saya ingin mengajak teman misteri di rumah untuk menyaksikan ada sebuah tayangan, sebuah video yang memang ketika Alisa dihubungi oleh tim medium, mengatakan bahwa ada satu juga pengalaman mistis yang dialami mengenai suara yang terekam. Mungkin sebelum saya putarkan terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Di video yang saya share itu, posisinya saya itu lagi voice note sama, jadi kan saya punya couple ya, I mean is my boyfriend. Dia punya kakak ipar yang nanyain suaminya kemana. Nah pas saya kirim voice note itu ke kakak, itu, dia malah nanya, Alisha, ada kejadian apa gitu? Hah? Kejadian apa? Bentar kak, saya bilang, saya di toilet nih gitu. Pas saya keluar dari toilet, saya dengar rekaman itu, di situ saya kaget. Jadi posisinya itu maghrib, di mana semua orang lagi di dalam rumah masing-masing dan nggak ada keributan apa. Tapi di dalam voice note saya itu terekam suara wanita yang sedang disiksa. Kita putar video tersebut terlebih dahulu saat ini. Lagi di mana dia? Ini jadi awalnya chat ya. Iya awalnya. Lagi di mana sih? Nggak pulang-pulang? Hah? Nggak, masa kamu nggak tahu Andres lagi di mana? Terus ngapain dia blok si Rasya coba? Ya kamu adanya bilang. Oke. Jadi tadi adalah kejadian ketika Anda sedang chat WhatsApp, tiba-tiba Anda kirim voice note, tapi lagi obrolan dan kerekam adalah suara jeritan. Suara jeritan. Oke. Tasya, Ervan, mungkin apa yang Anda dapatkan dari energi dari video tersebut? Karena kalau buat saya pribadi suaranya sangat amat jelas ya gitu kan. Kalau menurut pengalaman saya sih itu susah banget ya, apalagi dalam durasi yang sangat lama, itu dalam beberapa detik. Biasanya untuk merekam suara-suara itu hanya mampu beberapa detik aja, 1 atau 2 detik. Baik, jadi memang ada kemungkinan untuk audio terekam, memang ada kemungkinan bisa untuk audio ada energi beberapa ini. kemungkinan yang bisa kita buat secara logis. Yang pertama mungkin Alisa mungkin lagi nonton film. Dan kedua mungkin ya suara tetangga yang mungkin terdengar, mungkin Alisa yang nggak menyadari hal itu. Baik. Tasya? Kalau dari aku, kalau itu tidak energi yang besar banget, susah banget ya untuk ngerekam suara tuh sejelas itu. Tuh kan seakan-akan dia paling jarak berapa meter dari kita teriak-teriaknya ini. Tapi kalau memang itu terjadi, ya berarti ada sesuatu di rumah itu, ada perempuan ini nih kenapa? Tuh, dia mungkin ada kejadian apa di situ, atau kamu ketempelan. Karena kamu kayaknya mudah banget ketempelan. Karena udah tadi terbuka sekali itu ya, jadi gampang masuk energi lain. Tapi kalau dari
voice note ini, aku jujur aku nggak ngerasain energi gitu di situ. Oke. Jadi bisa saja itu ya bisa saja kejadian teknis audio. Kalau energi-energi begini ya, yang bisa dimanipulasi tuh elektronik memang paling mudahnya. TV, radio, kamera, tiba-tiba habis baterai. Frekuensi yang mudah untuk bersinggungan ya? Iya, iya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya akan bahas satu sosok yang tadi kita bicarakan, sosok yang nempel di Alicia. Itu sosok yang tinggi besar. Tapi dia badannya kurus dengan muka yang tua gitu loh. Sosok laki tua tapi tinggi besar. Ini yang nempel di Alicia dan kita masih ngomongin yang rumah ya. Ya. Meskipun tadi saya berpendapat kalau itu bisa dijelaskan secara logis tapi di foto yang dibagikan saya melihat ada satu perempuan. Ini kontrakan baru? Iya, ini yang terbaru. Ada perempuan dengan wajahnya cukup rusak sih. Jadi sebenarnya memang ada sosok perempuan di area kontrakan barunya dari Alisa. Tapi mengenai audio yang terekam tadi sebenarnya bisa saja terjadi kesalahan frekuensi atau apapun itu. Meskipun memang keberadaan energi itu bisa saja bersinggungan dengan frekuensi itu. Tapi menarik sebenarnya. Satu hal kesamaan, bukannya saya ini ada satu kesamaan antara Kira dengan Alisa itu adalah suka mengalami rep-repan. Ya kan? Tapi sepertinya gangguan dari yang dialami oleh Alisa ini cukup kuat gitu kan sebenarnya kan. Ini ya cowok apa nih bentuknya ya? Si laki-laki hitam ini dari tadi ngomong aku suka sama dia. Sama kamu maksudnya. So aku berusaha tanya suka apa, suka kenapa gitu. Karena kamu berani. Nah aku nggak tahu apa yang kamu lakukan mungkin di rumah yang waktu itu pertama kali kamu rep-repan tuh kamu ngapain. Dia cuma bilang aku suka sama dia karena dia berani. Karena keberaniannya itu narik dia nih untuk deket. Tapi bentar maaf, bukannya kalau makin berani itu bukan seharusnya makin mereka menghindar, iya kan? Nah, karena mereka mengkonsumsi rasa takut. Nah, siapa tahu berani itu hanya di luar, di dalamnya kita belum tahu apa. Berani itu kan ada kadang-kadang ragu aja dikit, itu udah bisa narik. Kesannya kita menantangin, menjawabnya dengan tantangan apa, siapa kamu gitu kan? Kesannya berani, padahal sebenarnya dalam takut dan akhirnya itulah yang kenapa akhirnya menyebabkan ketempelan, bisa juga seperti itu. Kayak tadi Pak Mali di depan pintu, tapi dia kan ya bodo amat, dia mau tidur gitu. Apa? Ada teringatkah sesuatu apa yang kamu lakukan mungkin? Lebih ke cuek aja kali mungkin ya. Karena ya, saya orangnya memang tidak percaya. Karena nggak percaya. Sekali lagi, kalau dibilang ini pamali, saya suka melanggar itu. Saya suka nggak percaya dengan hal-hal gaib. Saya pikir, baik-baik aja, aman-aman aja, seperti itu. Ya itu sih. Dan apalagi udah lama ya, kamu mesti cari cara deh itu gimana melepasnya. Memang sosok ini adalah sosok yang ya karena sudah lama menempel pada Alicia sendiri yang akhirnya bisa dibilang melekat lah jatuhnya, bukan menjadi satu tapi melekat gitu ya. Dan ini adalah yang menguras energi dan akhirnya memang itu yang harusnya sebisa mungkin untuk dilepaskan. Gitu. Dan bisa kebawa sama sifat nanti jadi arogan, sifat-sifatnya dia kebawa ke kamu. Yang akhirnya malah mempengaruhi karakter dari Alicia sendiri. Iya. Menarik. Saya merinding loh dari tadi. Suara lagi. Kenapa? Apa? Ada suara sepertinya ya. Oke. Ya ini yang hitam ini memang karena ya negatif ya, jadi ganggu kemana-mana. Oke.
sosok wanita yang ada di kontrakan baru dan juga sosok hitam. Ini sosok wanita ya. Ya, ini yang sudah digambarkan oleh Ervan, sosok wanita, tapi mukanya sepertinya tua tapi sedih atau Penuh luka. Iya kan? Hah? Iya kan? Oke, kemudian ada satu sosok hitam lagi ya. Iya. Sosok hitam ini yang sebenarnya menguras energi yang nempel tadi ya. Ini tadi ketika di dalam studio ya, tinggi hitam. Iya, dan dia sedikit kurus ya. Sedikit kurus. Yang bilang saya tertarik karena keberaniannya dia. Ya, dengan Dia wajah yang tua. Dia ini. Dia tadi ngomong ya, tapi gitu. Aku sampai panas, kuping gue sampai kayak anget sebelah gitu. Karena ngomongnya gitu aja, aku suka sama dia, aku suka sama dia, aku suka sama dia. Tasya, Ervan, kira-kira apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Alicia saat ini? Ya kamu harus cari bantuan untuk melepas itu. Karena mau gimana pun itu kalau nggak, sebenarnya nggak harus bantuan, niatnya kita aja. Kalau ini kan secara nggak sadar Alicia tuh ya udahlah gitu, dia rep-repan ya udah gitu. Itu membuat sosok ini akan semakin nyaman. Iya. Terus. Itu sebenarnya tinggal dari kitanya aja, kita ini badan saya nih, kamu nggak bisa nempel sini. Udah dengan gitu aja lama-lama. Komunikasi dari batin aja sih kayaknya. Itu yang kamu lakukan selama ini, Kira? Kalau berada dalam kondisi seperti itu gitu? Mungkin ya, secara nggak sadar mungkin ya. Aku sering juga kayak ya berkomunikasi lewat mungkin lewat mimpi atau misalnya lagi ibadah juga. Seringkali juga kayak tiba-tiba dapat intuisi ini, intuisi itu. Jadi pernah juga sih ada yang pernah ngomongin ke aku kalau misalnya kayak kita ketempel sesuatu atau apa, kita yang kayak harus ngelawannya, kita yang harus kayak melepaskannya sendiri. Sometimes mungkin orang lain ya mungkin ada yang bisa, ada yang pintar untuk melepaskan, tapi yang paling kuat diri kita sendiri sih. Karena bagaimanapun orang lain mau membantu, kita diri sendiri tidak bisa melakukannya untuk niat untuk melepaskannya. Iya, kitanya orang kayak lain juga pasrah nerima juga nggak. Apalagi dengan pasrah itu kan sebenarnya kayak menyerahkan diri, ya udah silahkanlah, sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Ervan, yang mau ditambahkan? Ya, terkadang kita sebagai anak muda merasa diri kita itu paling modern gitu. Kita mengabaikan semua saran dari orang tua, mengabaikan. Padahal orang tua itu meninggalkan pesan ataupun mitos yang muncul di masyarakat itu ada sesuatu yang baik yang disarankan. Baiknya. Ya. Mungkin untuk saran saya untuk Alicia mungkin bisa lebih menghormati adat istiadat. Benar. Baik. Karena kadang-kadang memang adat istiadat itu muncul karena sebuah kebiasaan yang diajarkan untuk mencapai sebuah kebaikan. Tapi kadang-kadang kita sering terlupakan akan hal itu. Tapi bagaimanapun Alicia, terima kasih banyak atas waktunya di Medium malam hari ini. Saya akan persilahkan Anda untuk kembali ke tempat. Baik. Dan yang pastinya memang satu hal yang bisa kita pelajari dari cerita Alicia pada malam hari ini bahwa mungkin kita menganggapnya remeh tapi bisa berdampak buruk juga terhadap diri kita. Saya akan persilakan Tasya untuk menggunakan kartu tarot kepada Kira. Kira keberatan tidak? Nggak keberatan. Oke, baik. Kira silakan untuk pindah ke sebelah sini terlebih dahulu. Kira bisa shuffle? Berapa kali? Terserah. Kalau pengen berhenti, berhenti. Nanti ambil 3 kartu ya. Random? Ya. Silakan dipilih 3 kartu. Pertama. Kartu kedua. Dan kartu ketiga. Oke. Bagus kartunya. Ini kalau hubungannya dengan cinta, ini kamu tuh sebenarnya emang dirinya full of love gitu. Jadi nggak terlalu baik sedih. Jadi emang balance, hidupnya emang balance. Terus kalau udah punya pasangan berarti dalam keadaan aman. Kalau belum akan ada yang datang. Terus yang kedua ada ini ya. Ini kalau urusannya dengan karir, rezeki, ini juga dalam keadaan aman banget. Karena kalau dilihat di gambarnya nih,
dia lagi happy gitu dengan keluarga semuanya. Kamu tuh emang sumber keuangannya gitu. Nah, terus terakhir ada Three of Cups ini. Ini artinya banyak banget momen bahagia yang akan datang. Entah itu pernikahan, terus dalam pertemanan, terus semuanya dalam keadaan bahagia. Baik. Itu bisa dibilang bahwa ketiga kartu yang diambil oleh Kera ini bisa dibilang bahwa berjalan dengan baik, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cinta, penuh dengan rezeki lah ya istilahnya. Masya. Baik. Kera, sebelum kita tutup medium malam ini, mungkin ada yang disampaikan? So far sih mungkin buat yang nggak percaya dengan hal-hal mistis, mungkin harus at least respect to the culture anywhere you are gitu, kayak harus respect sama adat istiadat tempat kita kunjungi. Itu penting banget sih dari kejadiannya tadi Mbak Alicia gitu ya. Oke. Seperti itu sih. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan solo traveling kembali? Iya. Oke, mungkin akan ada cerita-cerita lain yang bisa diberikan juga di medium berikutnya ya. Baiklah, tapi bagaimanapun juga, Tasya terima kasih banyak, Ervan terima kasih banyak, Kera terima kasih banyak, ke-30 panelis terima kasih banyak, dan juga teman misteri di rumah terima kasih banyak sekali lagi. Tapi bagaimanapun juga, medium pada malam hari ini harus diakhiri karena memang tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.